Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam pembelajaran daring kali ini, materi IPA kelas 9. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Oke, berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menjelaskan ciri-ciri tumbuhan paku, cara reproduksi tumbuhan paku, serta menjelaskan manfaat tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang hidup di air namanya hidrofit. Yang hidup di tempat yang lembab namanya higrofit. Sedangkan yang menempel pada tumbuhan lain disebut dengan epifit. Dan tumbuhan paku yang hidup pada sisa-sisa tumbuhan lain disebut saprofit. Ini adalah struktur tubuh pada tumbuhan paku. Coba perhatikan di sini. Ini sporofit, ya, untuk yang fase vegetatifnya, ya, fase vegetatif itu namanya ini. Ini adalah akarnya, dan ini adalah stolon, itu batangnya, dan ini adalah tumbuhan pakunya, di mana di sini terdapat spora. Ya, pada tumbuhan paku yang sudah tua terdapat spora yang digunakan untuk berreproduksi. Ini fasenya sporofit. Sedangkan yang gametofit itu akan dihasilkan gamet atau sel kelamin jantan. Ini sel kelamin jantannya itu adalah antheridium dan archegonium adalah yang kelamin betina. Ini akan menghasilkan sperma yang jantan, yang antheridium, sedangkan archegonium akan menghasilkan sel telur. Daun pada tumbuhan paku terdiri dari tangkai ini dan helai daun, helaian daun seperti ini ya, helaian daun. Pada tumbuhan paku, daun mudanya itu menggulung, ini menggulung bentuknya, ya. Dan berdasarkan ukurannya, daun pada tumbuhan paku itu ada yang mikrofil, ada yang mikrofil, ya. Kalau yang makrofil berukuran besar, yang mikrofil berukuran kecil. Berdasarkan fungsinya, daun pada tumbuhan paku itu bersifat sporofil, berarti penghasil spora, dan tropofil, ini berarti menghasilkan makanan atau untuk berfotosintesis. Tumbuhan paku menghasilkan spora disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Sporangium berkumpul akan membentuk suatu sorus yang dilindungi oleh indusium. Nah, ini adalah gambarnya spora-spora pada tumbuhan paku. Ini tempatnya adalah pada daun yang sudah tua dan berada di bawahnya, ya, berada di bawah daun, itu tempatnya spora. Daun hidup pada tumbuhan paku yang secara aseksual itu dengan rizoma dan spora. Ini rizomanya. Rizoma itu adalah akar, ya, dan sporanya pada daun yang sudah tua. Secara seksualnya melalui peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Sel sperma dengan sel telur atau ovum. Nah, oleh karena itu generatifnya, ya, ini berarti yang ini adalah vegetatif, kemudian yang peleburan sel sperma dan sel telur adalah generatif. Oleh karena itu dalam satu siklus terjadi perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif yang terus menerus, maka siklus ini dinamakan dengan
metagenesis, ya. Oke, metagenesis pada tumbuhan paku. Ini yang pertama, generasi sporofit, berarti tumbuhan paku itu akan menghasilkan spora, ya. Sedangkan generasi gametofit itu adalah protalium akan menghasilkan gamet, ya, gamet atau sel kelamin. Protalium akan membentuk antheridium menghasilkan sel sperma atau sel kelamin jantan. Protalium juga membentuk archegonium akan menghasilkan ovum atau sel kelamin betina. Ya, ini adalah bagian metagenesis pada tumbuhan paku. Perhatikan, ya. Metagenesis itu namanya pergiliran keturunan dari perkembangbiakan secara vegetatif, ya, kemudian dilakukan secara generatif, terus kembali lagi ke vegetatif, ya, kemudian terus ke generatif lagi dan seterusnya, makanya dinamakan pergiliran keturunan. Contohnya di sini, ya, spora yang jatuh. Spora ini dari mana? Dari sini, tumbuhan paku yang sudah dewasa, ya, dia akan menghasilkan spora. Spora ini akan tersimpan di dalam sporangium. Oleh karena itu tumbuhan paku disebut dengan sporofit. Artinya tumbuhan penghasil spora. Ya. Ini sporangium, ya. Di sini di dalam sporangium itu terdapat banyak spora. Spora ini kalau sudah masak maka dia akan jatuh atau terbawa oleh angin. Ini arahnya, kemudian jatuh di tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh menjadi protalium. Ya, tumbuh menjadi protalium. Dari spora ke protalium itu kan tidak mengalami perkawinan, ya kan? Jadi perkembangbiakannya dinamakan vegetatif, hanya mengalami mitosis saja. Nah, protalium ini akan menghasilkan gamet atau sel kelamin. Sel kelamin jantannya namanya antheridium dan akan menghasilkan sperma. Sel kelamin betinanya namanya archegonium dan akan menghasilkan sel telur. Karena tumbuhan paku itu menghasilkan gamet atau sel kelamin jantan dan betina, maka tumbuhan paku itu disebut generasi gametofit. Oke, paham? Kita lanjut ke sini. Ini sperma yang dihasilkan tadi dan sel telur yang dihasilkan tadi. Jika dipertemukan di sini, dia akan bertemu, dan pertemuan antara sel telur dan sperma akan menghasilkan zigot atau calon individu baru. Zigot ini akan tumbuh, ya, akan tumbuh besar dan dewasa, akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa ini akan menghasilkan spora yang tersimpan di dalam kotak spora atau sporangium, ya. Nah, di sini sporangium ini akan menghasilkan spora. Kembali lagi ke sini, ya. Karena ini tadi, ya, kembali lagi ke atas lagi. Spora yang jatuh di tempat lembab, ya, akan tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oleh karena itu disebut tumbuhan penghasil sel kelamin atau gametofit. Sel kelamin jantan menghasilkan sperma. Sel kelamin betina menghasilkan sel telur. Jika sel telur dipertemukan dengan sel sperma, maka terbentuklah zigot. Nah, peristiwa ini disebut dengan perkembangbiakannya secara generatif. Kalau yang ini tadi spora ke protalium vegetatif, kalau sperma dengan sel telur itu namanya perkembangbiak secara generatif karena menggunakan sel kelamin.
Oke. Nah, kita lanjut di sini tumbuhan paku. Ya, sikotnya akan tumbuh menjadi tumbuhan paku kecil, tumbuhan paku sedang, tumbuhan paku dewasa. Ya, ini tumbuhan paku dewasanya ini akan menghasilkan spora. Oleh karena itu dia disebut dengan sporofit. Spora itu disimpan di dalam sporangium atau kotak spora. Kalau sudah matang, sudah masak, dia akan pecah dan menghasilkan spora. Sporanya, spora jatuh di tempat yang lembab, kembali lagi ke sini terus seperti itu. Oleh karena itu ini dinamakan dengan metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. Gimana? Paham tentang metagenesis tumbuhan paku? Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya anak-anak, apa sih manfaat tumbuhan paku? Yaitu sebagai tanaman hias. Sering kita melihat ya untuk di rumah-rumah penduduk, terutama di perkotaan, rumah penduduk itu banyak memajang tumbuhan paku sebagai tanaman hias. Bisa juga untuk dikonsumsi, ya. Selain itu untuk pupuk hijau, contohnya di sini Azula pinnata yang berfungsi untuk mengikat nitrogen. Selain itu, fosil paku bisa dimanfaatkan sebagai batu bara. Oke, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.